Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syifa Dimaudiana dengan NIM 326023000029. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan dataset publikasi dosen FT Unisula yang mencakup 10 dosen teknik informatika dan 10 dosen teknik elektro. Nah, di tugas ini meliputi teknik web scraping yang menggunakan Python dan Beautiful Shop, serta pemberian anotasi atau labeling manual pada hasil data yang telah terkumpul di akhir nanti. Untuk yang pertama, kita langsung saja buka Chrome dan kita langsung, buka Google Scholar. Setelah itu kita ketik nama dosen yang nantinya akan kita cari aplikasinya. Nah, kita contoh menggunakan profil dari Pak Bagus. Setelah itu kita kunjungin profilnya. Nah, setelah itu kita lihat publikasinya harus tertampilkan semua. Nah, ini sudah ada 33 publikasi. Kita langsung Ctrl S, kita simpan. Kita masukkan ke folder tugas dataset dengan jenis file HTML. Langsung kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan seperti ini, kita lihat. Nah, kebetulan saya sudah membuat folder yang bernama tugas data saya. Di sini saya sudah mengumpulkan dari 10 data publikasi dosen teknik elektro dan 10 data publikasi dosen dari teknik informatika sendiri dengan file HTML di sini. Ya, langsung saja kita ke langkah selanjutnya, itu buka Chrome dan bisa dibuka. Oke. Nah, ke Google Colab. Kita kunjungin Google Colab. Nah, dan kebetulan saya sudah membuat folder tugas untuk dataset kecerdasan buatan ini di G Drive. Saya sambungkan. Saya langsung buka tugas dataset. Nah, sebenarnya langkah awal untuk pembuatan dataset ini, kita itu harus mengupload file dari 20 dosen tadi tersebut. Itu caranya kalian upload di sini. Setelah itu langsung saja copy semuanya ini, langsung di-upload. Nanti langsung muncul di drive kalian. Nah, ini drive, my drive. Nah, jangan lupa bikin folder di G Drive. Itu saya membuat folder itu collab scraping dosen. Nah, setelah kalian ngupload dari dataset dosen-dosen yang tadi di Google Scholar, itu langsung ada 20 file HTML di sini karena saya sudah upload. Nah, seperti ini. Jika sudah upload semua, lanjut untuk ke tahap berikutnya. Nah, untuk yang kode sel yang pertama, ini itu tujuannya fokus untuk menghubungkan Google Drive kita ke ke Google Colab. Ya, jadi ada sambungannya seperti itu. Ini itu penting agar file HTML ini nantinya yang ini kita sudah upload itu tersimpan secara permanen dan tidak hilang secara runtime saat collab itu di restart. Jadi fungsinya itu nanti kalau kita kembali dari Google Colab ataupun kita matikan laptop itu file yang ada di sini nggak akan hilang karena kita sudah menghubungkan ke G Drive kita. Nanti tinggal dilihat, kita lihat file dari drive kita, my drive, terus kita lihat di dalam filenya. Nah, coba kita run. Nah, ini sudah berhasil, drive already, itu sudah berhasil. Lanjut untuk ke kode sel selanjutnya. Untuk di sini itu mendefinisikan library yang kita gunakan dan fungsi parsing utama yaitu script dosen sendiri. Untuk di sini itu kita menggunakan Beautiful Shop ini.
untuk membuka file HTML dan mencari semua tabel publikasi dan mengekstrak 7 data wajib yang diminta tugas seperti artikel ID, judul, author, link artikel, nama jurnal, tahun, dan citation seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk mengekstrak 7 data wajib yang tadi diminta tugas apa saja. Seperti itu. Kita coba run. Nah, ini sudah siap nih. Kode sel import siap. Lanjut untuk ke kode sel selanjutnya. Nah, di sini itu ada list data dosen yang nantinya kita akan proses. Jadi, data dosen di sini tuh penamaannya harus sama sesuai sama file yang sudah kita upload tadi. Dan di sini kita mendefinisikan basepad ini ke Google Drive kita dan mencantumkan 20 nama file HTML dosen dengan lengkap dan nama dosen dan program studi TI ataupun TE seperti ini. Ini yang teknik informatika, jadi ada keterangannya juga. Dan ini yang 10 dosen teknik elektro. Seperti itu. Dan kita coba run dan jangan lupa proses penamaan itu harus sama persis dengan file yang kita upload. Karena kalaupun memang ada perbedaan titik, terus koma, ataupun spasi itu sangat ngaruh ke dalam nanti penguploadan file di sini akan terbaca atau tidak seperti itu. Biasanya kalau ada perbedaan yang beda itu nanti di sini akan error dan enggak terbaca. Nah, ini total 20 file dosen akan diproses dari drive. Ini belum dimunculkan proses ini. Nah, lanjut untuk ke kode selanjutnya. Ini eksekusi scraping dan penggabungan data. Jadi di sini itu nanti mengulang atau loop 20 nama file dari list di kode sel yang sebelumnya itu memanggil fungsi parsing dan menggabungkan semua hasil publikasi yang berhasil diekstrak. Itu sekitar total itu ada 1037 publikasi ke dalam satu data frame utama yang bernama DF final. Nah, di sini nih. Tadi kan ada 7 yang diekstrak. Terus juga ada pemanggilan fungsi scraping dari kode sel 1 atau kode sel sebelumnya. Coba kita run. Kalau memang berhasil memanggil, itu berarti penamaannya dari file yang sudah kita upload juga sama. Nah, di sini statusnya memproses, jadi terbaca. Kalau tidak terbaca, itu nanti tulisannya error. Seperti itu. Nah, di sini juga ada total publikasi yang berhasil diekstrak itu dari 20 dosen sekitar 1037. Ini seperti ini. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Lanjut ke kode sel selanjutnya. Nah, di sini itu anotasi otomatis ataupun instant labeling. Nah, di sini itu ada 3 kolom labeling wajib, tetapi ada kolom label jenis publikasi dan kolom label domain fokus ini diisi otomatis berdasarkan kata kunci atau ya biasanya untuk menghemat waktu. Jadi yang ini tuh sudah otomatis, tetapi untuk yang kolom label kualitas jurnal ini diisi secara manual sesuai ketentuan yang tugas kita kerjakan. Karena label kualitas jurnal itu harus diisi diverifikasi manual sistemnya seperti itu. Ini yang logika otomatis jenis aplikasi. Sama ini juga ini otomatis. Nah, kalau kolom label kualitas jurnal itu harus diisi manual. Kita coba run. Nah, nanti hasilnya seperti ini, memulai otomatis, anotasi otomatis itu instan labeling selesai. Nah, kolom label kualitas jurnal harus diisi secara manual, seperti itu. Lanjut untuk ke kode sel selanjutnya. Nah, ini adalah penyimpanan file gabungan. Jadi, di kode sel ini itu menyimpan semua 1037 publikasi yang akan nanti di yang akan nanti menjadi file CSV di Drive. Nah, di sini juga menggunakan pemisah titik koma itu dalam fungsi tool CSV agar tidak ada berantakan saat dibuka di Excel ataupun di spreadsheet. Jadi nanti di sini ini ketika di run nanti dataset final itu berhasil itu gabungan 1037 dan nanti itu bernama dataset aplikasi dosen FT Unisula final rapi CSV. Seperti itu ini yang gabungan lanjut. Nah, ini kode sel yang terakhir. Untuk kode sel yang terakhir ini saya emang membuat file yang terpisah. Jadi ada file per prodi. Ini. Nah,
teknik elektro sendiri dan teknik informatika juga sendiri dan saya juga membuat yang gabungan. Jadi ada informatika, elektro dan gabungan. Ada 3 file nantinya yang akan dibuat di format CSV seperti itu. Nah, kalau ini di run, nanti akan muncul seperti ini. Kalau berhasil memulai pemisahan dataset per program studi, nanti kita mendapatkan file CSV teknik elektro sendiri, informatika sendiri, itu sekitar 456 publikasi, kalau elektro sekitar 581 publikasi. Nah, untuk yang dataset gabungan itu juga ada sekitar 1037. Nah, nanti kalau ini di-run, itu harusnya muncul di sini seperti ini. Nah, tugas kita itu tinggal mendownload saja. Nah, seperti ini. Nah, nah, ini kalau sudah terdownload seperti ini, kita langsung saja lihat yang dataset publikasi yang gabungan. Nah, kalau kita download atau ngunduh dari Google Colab-nya langsung, itu memang tampilannya masih seperti ini. Jika memang mau dirapikan juga boleh. Coba kita rapikan menggunakan Excel from CSV. Terus setelah itu kita, nah, yang dataset yang gabungan. Nah, setelah itu langsung, nah, di sini bisa terlihat rapi kalau kita memang merapikan sendiri menggunakan Excel seperti ini. Nah, di sini itu labeling yang memang otomatis sudah ada dari dosen, bidang studi, artikel ID, judul, author, link artikel, nama jurnal, tahun, citation, label, jenis publikasi, label, domain, fokus. Itu kita sudah ada. Dan di sini yang label manual, labeling manual itu kita ada pengisian label kualitas jurnal. Nah, di sini memang belum ada pengisian karena kita kan sesuai tugas itu ada yang otomatis, jadi bisa diisi sendiri. Nah, eh, bagaimana cara untuk mungkin mempercepat pengisiannya secara manual? Itu kita bisa menggunakan cara dari nama jurnal, kita pilih text filter, terus contents. Nah, kita mau mengelompokkan dari jurnal yang internasional, kita oke. Nah, di sini itu sudah pengelompokan jurnal yang memang termasuk internasional. Ini bisa dilihat. Ini pengisian secara manual. Nah, di sininya bisa diubah, bisa ditulis jurnal jurnal internasional. Nah, kita bisa tarik karena ini sudah pengelompokan jurnal internasional semuanya. Nah, seperti ini. Ini sudah termasuk jurnal internasional. Tetapi ini belum semuanya masuk dataset, karena kan ini kita baru pengelompokan. Terus caranya untuk kembalinya bagaimana? Untuk full datasetnya, kita langsung kembali saja ke clear filter from nama jurnal. Nah, di sini udah masuk lagi dataset yang campuran. Nah, jadi di sini nanti yang belum keisi ini berarti eh, dataset ini bukan termasuk jurnal internasional. Nanti kita bisa masukkan lagi kalau jurnal itu termasuk label kualitas jurnal yang apa seperti itu. Nah, seperti ini isinya. Untuk dataset sendiri ini kita sesuai yang tadi berjumlah 1037. Nah, ini di sini 1038 karena kolom labeling yang judul atasnya itu masih masuk. Jadi satunya terhitung. Jadi kita memang sudah benar 1037 dataset seperti itu untuk label ini datasetnya. Jadi di sini tugas kita itu sudah ada labeling secara otomatis dan labeling secara manual seperti itu. Seperti ini. Nah, ini bisa diisi manual. Mungkin cukup presentasi dari tugas kecerdasan buatan yang saya buat.
Semoga hasilnya cukup memuaskan dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.